Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Diva dan rekan saya Aldo Pradipta. Kami mahasiswa dari Departemen Aktuaria Institut Teknologi 10 November. Kami akan menjelaskan dari tugas proyek akhir mata kuliah Simulasi Aktuaria dengan judul Perhitungan Value at Risk, Saham XOM, LUV, PVE menggunakan simulasi Monte Carlo. Pendahuluan. Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Pasar modal merupakan salah satu tempat yang dapat digunakan bagi investor untuk menginvestasikan sebagian dana yang mereka miliki. Di dunia investasi, perhitungan nilai risiko telah dikembangkan untuk mengetahui besar kerugian yang akan diterima dalam melakukan investasi oleh investor. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko dalam berinvestasi, sehingga para investor dapat mengetahui nilai risiko tersebut lebih dini. Salah satu bentuk pengukuran risiko yang sering digunakan adalah VaR. Ada 3 metode untuk menghitung nilai VaR, yaitu metode historis, metode varian-kovarian, dan simulasi Monte Carlo. Metode penelitian. Yang pertama ada return. Return dari suatu aset adalah tingkat pengembalian atau hasil yang diperoleh akibat melakukan investasi. Return dapat menggambarkan secara nyata perubahan harga. Return pada waktu ke T dinotasikan dengan RT dan didefinisikan pada persamaan ke 1, di mana PT adalah harga investasi saat T dan PT-1 adalah harga investasi saat T-1. Yang kedua ada value at risk atau VaR. VaR merupakan metode perhitungan market risk untuk menentukan risiko kerugian maksimum yang dapat terjadi pada suatu portofolio, baik single instrument ataupun multi-instrument pada confidence level tertentu, selama holding period tertentu, dan dalam kondisi yang pasar normal. Perhitungan VaR pada dasarnya ditentukan oleh tingkat kepercayaan dikalikan nilai standar deviasi dari data tersebut dan besar dana yang akan diberikan. Nilai VaR dinyatakan pada persamaan kedua. Berikutnya yang ketiga ada Monte Carlo. Monte Carlo adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah perhitungan pada suatu kasus yang berkaitan dengan membangkitkan bilangan random dan data sampling dengan distribusi peluang yang diketahui dan ditentukan. Simulasi Monte Carlo mengasumsikan data berdistribusi normal dan menghendaki percobaan berulang kali dengan pembangkitan bilangan acak sehingga didapatkan nilai random pada probabilitas frekuensi tertentu, yang nantinya akan digunakan sebagai estimasi untuk memprediksi kondisi pergerakan saham di masa pendatang. Keempat, minimum variance dan efficient sets. Mengingat tingkat risiko atau standar deviasi, investor lebih menyukai posisi dengan tingkat ekspektasi return yang lebih tinggi. Mengingat tingkat pengembalian yang diharapkan, investor lebih memilih posisi risiko yang lebih rendah. Pada gambar 1, menyajikan hubungan antara tingkat pengembalian yang diharapkan dan standar deviasi. Minimum variance set dapat dibagi menjadi dua bagian, atas dan bawah. Kedua bagian dipisahkan pada titik MVP. Titik ini mewakili portofolio tunggal dengan tingkat standar deviasi serendah mungkin. Setengah bagian atas peluru disebut efficient set. Semua portofolio dalam efficient set harus memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, diberikan tingkat simpangan baku tertentu. Yang kedua, portofolio dalam efficient set memiliki tingkat pengembalian yang diharapkan tertinggi yang dicapai. Dengan demikian, portofolio C dan D, keduanya memenuhi kriteria untuk minimum variance set. Standar deviasi rendah, diberikan return yang diharapkan. Hanya C yang memenuhi kriteria untuk efficient set, yaitu pengembalian yang diharapkan tertinggi diberikan simpangan baku. Namun dengan demikian,
Poin yang paling disukai adalah titik MVP. Berikutnya, definisi data. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data saham ExxonMobil Corporation atau XOM, Southwest Airlines Co. atau LUV, dan Pfizer Inc. atau PVA pada tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan 1 Desember 2021. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berasal dari finance.yahoo. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah nilai close pada data saham XOM, LUV, dan PVA. Mata uang yang digunakan dalam penelitian ini adalah US dollar. Jumlah hari yang teramati pada ketiga data ini yaitu 253 hari. Langkah analisis. Yang pertama, mencari dan mengunduh data 3 jenis saham. Yang kedua, menentukan nilai parameter dari return aset tunggal. Yang ketiga, mensimulasikan nilai return dengan membangkitkan secara random return aset tunggal dengan parameter yang diperoleh dari langkah kedua sebanyak 253 buah, sehingga terbentuk distribusi empiris dari return hasil simulasi. Yang keempat, mencari estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Yang kelima, menghitung nilai VAR pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Mengulangi langkah kedua sampai langkah keempat sebanyak 1000 sehingga mencerminkan berbagai kemungkinan nilai VAR aset tunggal yaitu VAR 1, VAR 2, hingga VAR ke-1000. Yang ketujuh, menghitung rata-rata hasil dari langkah ke-6 untuk menstabilkan nilai karena nilai VAR yang dihasilkan oleh tiap simulasi berbeda. Yang kedelapan, mencari bobot masing-masing saham agar berbentuk minimum variance portofolio. Langkah ke-9, menentukan nilai parameter untuk variabel-variabel, dalam hal ini adalah return aset, serta korelasi antar variabel. Return aset-aset pembentuk portofolio diasumsikan mengikuti distribusi normal multivariat, sehingga parameter yang dibutuhkan diantaranya adalah mean return, aset-aset pembentukan portofolio, dan matriks varian kovarian. Yang ke-10, mensimulasikan nilai return dengan membangkitkan secara random return aset-aset yang berdistribusi normal multivarian dengan parameter yang diperoleh dari langkah ke-9 sebanyak 253 buah. Yang ke-11, nilai return masing-masing aset pada langkah ke-10 digunakan untuk menghitung return portofolio pada waktu ke-T. 12. Mencari estimasi kerugian maksimum pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Ke-13, menghitung nilai VAR pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%. Yang ke-14, mengulangi langkah 10-13 sebanyak 1000 sehingga mencerminkan berbagai kemungkinan nilai VAR portofolio, yaitu VAR 1, VAR 2, hingga VAR 1000. Yang ke-15, menghitung rata-rata hasil dari langkah 14 untuk menstabilkan nilai karena nilai VAR yang dihasilkan oleh tiap simulasi berbeda. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada masing-masing data saham XOM, LUV, dan PFE dicari nilai return dari aset tunggal setiap harinya. Setelah return harian didapatkan, nilai rata-rata dan standar deviasi dari return pada masing-masing saham dapat dihitung. Nilai rata-rata dan standar deviasi return dari masing-masing saham dapat dilihat pada tabel 1. Nilai pada tabel 1 digunakan untuk mensimulasikan nilai return dengan membangkitkan secara random return aset tunggal sebanyak 253 buah sehingga terbentuk distribusi empiris dan return hasil simulasi. Hasil simulasi return sebanyak 253 tadi digunakan untuk mencari rata-rata dan standar deviasi return saham yang akan digunakan dalam menghitung value at risk. Value at risk yang didapatkan dilakukan iterasi sebanyak 1000 kali dan dihitung rata-ratanya untuk menstabilkan nilai karena nilai VAR yang dihasilkan oleh tiap simulasi berbeda. Rata-rata value at risk yang didapat dikalikan dengan 100 juta untuk mendapatkan kerugian maksimal yang akan diterima investor pada tingkat kepercayaan 90, 95, dan 99%.
Nilai VAR, min VAR, dan VAR dengan investasi 100 juta pada saham XOM dapat dilihat pada tabel 2. Dengan dana awal investasi sebesar 100 juta USD, maka akan didapatkan nilai value at risk dengan tingkat kepercayaan 99% dengan 1000 kali ulangan menghasilkan rata-rata nilai VAR yang sebesar minus 4.587.529. Hal ini dapat diartikan ada keyakinan sebesar 99% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi nilai tersebut dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2021. Pada tingkat kepercayaan 95%, rata-rata nilai VAR sebesar minus 3.197.697, yang berarti ada keyakinan sebesar 95% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi nilai tersebut dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2021. Sedangkan pada tingkat kepercayaan 90%, rata-rata nilai VAR sebesar minus 2.456.783, yang berarti ada keyakinan sebesar 90% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi nilai tersebut dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2021. Dengan cara yang sama, nilai VAR, min VAR, dan VAR dengan investasi 100 juta pada saham LUV dapat dilihat pada tabel 3. Dengan dana awal investasi sebesar 100 juta USD, maka akan didapatkan nilai value at risk dengan tingkat kepercayaan 99% dengan 1000 kali ulangan menghasilkan rata-rata nilai VAR sebesar minus 4.663.887. Hal ini dapat diartikan ada keyakinan sebesar 99% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi nilai tersebut dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2021. Pada tingkat kepercayaan 95%, rata-rata nilai VAR sebesar minus 3.337.741, yang berarti ada keyakinan sebesar 95% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi nilai tersebut dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2021. Sedangkan pada tingkat kepercayaan 90%, rata-rata nilai VAR sebesar minus 2.630.777, yang berarti ada keyakinan sebesar 90% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi nilai tersebut dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2021. Dengan cara yang sama, nilai VAR, min VAR, dan VAR dengan investasi 100 juta pada saham PFE dapat dilihat pada tabel 4. Dengan dana awal investasi sebesar 100 juta USD, maka akan didapatkan nilai value at risk dengan tingkat kepercayaan 99% dengan 1000 kali ulangan, menghasilkan rata-rata nilai VAR sebesar minus 3.524.284. Hal ini dapat diartikan ada keyakinan sebesar 99% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi nilai tersebut dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2021. Pada tingkat kepercayaan 95%, rata-rata nilai VAR sebesar minus 2.464.547, yang berarti ada keyakinan sebesar 95% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi nilai tersebut dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2021. Sedangkan pada tingkat kepercayaan 90%, rata-rata nilai VAR sebesar minus 1.899.605, yang berarti ada keyakinan sebesar 90% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi nilai tersebut dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2021. Menaruh ketiga aset dalam suatu portofolio dapat membuat risiko menjadi lebih kecil. Untuk mendapatkan bobot yang optimal pada portofolio, dicari menggunakan metode minimum variance portfolio, sehingga portofolio yang dibentuk dari ketiga aset memiliki risiko atau standar deviasi terendah. Bobot agar mencapai minimum variance portfolio dapat dilihat pada tabel 5. Bobot tersebut digunakan untuk mencari nilai rata-rata dan standar deviasi dari return pada portofolio. Nilai rata-rata dan standar deviasi dari portofolio dapat dilihat pada tabel 6. Apabila tabel 6 dibandingkan dengan tabel 1 tadi, bisa dilihat bahwa standar deviasi dari portofolio dengan bobot yang dicari menggunakan minimum variance portofolio lebih kecil dibandingkan standar deviasi pada aset tunggal. Nilai pada tabel 6 digunakan untuk mensimulasikan nilai return dengan membangkitkan secara random return portofolio sebanyak 253 buah. Hasil simulasi return sebanyak 253 buah digunakan untuk mencari rata-rata dan standar deviasi return portofolio yang akan digunakan dalam menghitung value at risk. Value at risk yang didapatkan dilakukan iterasi sebanyak 1000 kali dan dihitung rata-ratanya untuk menstabilkan nilai karena nilai VAR yang dihasilkan oleh setiap simulasi berbeda. Rata-rata value at risk yang didapat dikalikan dengan 100 juta untuk mendapatkan kerugian maksimal yang akan diterima investor pada tingkat kepercayaan 90%, 95%, dan 99%.
Nilai VAR, min VAR, dan VAR dengan investasi 100 juta pada portofolio dapat dilihat pada tabel 7. Jika dana awal yang diinvestasikan pada portofolio terdiri dari 3 aset, yaitu saham XOM, LUV, dan PFE sebesar 100 juta USD, maka pada tingkat kepercayaan 99% dengan 1000 kali ulangan menghasilkan nilai rata-rata VAR yang sebesar minus 2.677.989. Hal ini dapat diartikan bahwa ada keyakinan sebesar 99% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi 2.677.989 dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2021. Atau dengan redaksi lain dapat dikatakan ada kemungkinan sebesar 1% bahwa kerugian investasi pada 3 aset yaitu saham XOM, LUV, dan PFE sebesar 2.677.989 atau lebih. Pada tingkat kepercayaan 95% menghasilkan rata-rata nilai VAR sebesar minus 1.852.424 yang berarti ada keyakinan sebesar 95% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi nilai tersebut dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2021. Sedangkan pada tingkat kepercayaan 90% menghasilkan rata-rata nilai VAR sebesar minus 1.412.319 yang berarti ada keyakinan sebesar 90% bahwa kerugian yang akan diderita investor tidak akan melebihi nilai tersebut dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2021. Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada perhitungan value at risk ada keyakinan dari investor sebesar 99% bahwa kerugian yang dialami investor tidak akan melebihi 4.587.529 USD. Untuk aset tunggal saham XOM. Untuk aset tunggal LUV, kerugian yang dialami investor tidak akan melebihi 4.633.887 USD. Sedangkan untuk aset tunggal PFE, kerugian yang dialami investor tidak akan melebihi 3.524.284 USD dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2021. Yang kedua, pada perhitungan value at risk ada keyakinan dari investor sebesar 95% bahwa kerugian yang dialami investor tidak akan melebihi 3.197.697 USD untuk aset tunggal saham XOM. Untuk aset tunggal LUV, kerugian yang dialami investor tidak akan melebihi 3.337.741 USD. Sedangkan untuk aset tunggal PFE, kerugian yang dialami investor tidak akan melebihi 2.464.547 USD dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2021. Yang ketiga, pada perhitungan value at risk, ada keyakinan dari investor sebesar 90% bahwa kerugian yang dialami investor tidak akan melebihi 2.456.783 USD untuk aset tunggal saham XOM. Untuk aset tunggal LUV, kerugian yang dialami investor tidak akan melebihi 2.630.777 USD. Sedangkan untuk aset tunggal PFE, kerugian yang dialami investor tidak akan melebihi 1.899.605 USD dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2021. Yang keempat, dari perhitungan bobot dan proporsi portofolio yang dilakukan menggunakan metode minimum variance portfolio, diperoleh hasil proporsi alokasi dana untuk saham XOM sebesar 24,18%, untuk saham LUV sebesar 21,41%, dan untuk saham PFE sebesar 54,41%. Yang kelima, pada perhitungan value at risk portofolio XOM, LUV, PFE, ada keyakinan sebesar 99% bahwa kerugian yang dialami investor tidak akan melebihi 2.677.989. Untuk tingkat keyakinan sebesar 95%, kerugian yang dialami investor tidak akan melebihi 1.852.424 USD. Sedangkan untuk tingkat keyakinan sebesar 90%, kerugian yang dialami investor tidak akan melebihi 1.412.319 USD dalam jangka waktu 1 hari setelah tanggal 1 Desember 2021. Yang keenam, value at risk portofolio lebih rendah dari value at risk masing-masing aset. Hal ini disebabkan karena adanya efek diversifikasi sehingga dapat menurunkan nilai risiko. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan, terima kasih.